Masya Allah teman-teman, ternyata apabila kita meninggalkan sholat 5 waktu, Allah akan memberikan hukuman kepada kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah, ojo sembrono ninggalno sholat. Mergo iku perintah agama. Ngelingono neng dunya iku mung sedelo. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah, kalau kita tidak sholat, jelaslah sepandai apapun kita, sekaya apapun kita, setampan dan secantik apapun kita, kalau kita tidak sholat, apa gunanya? Rugi dunia rada di opo, rugi akhirat bakal ciloko. Coba kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Kurang apa coba? Beliau sangatlah tampan, tetapi beliau juga sholat. Coba kita lihat lagi Nabi Sulaiman alaihi salam. Kurang apa coba? Kaya sekali. Bahkan beliau bisa berbicara dengan hewan, tetapi beliau juga sholat. Seperti syair Arab yang lagunya seperti ini. Sholli wa sallim daiman al-abada. Sholli wa sallim daiman al-abada. Wal ali wal ashabi afdal wal hada. Wal ali wal ashabi afdal wal hada. Iman temen wong kang sugih ra sembahyang. Iman temen wong kang sugih ra sembahyang. Nabi Sulaiman sugih yo sembahyang. Nabi Sulaiman sugih yo sembahyang. Sholli wa sallim daiman al-abada. Sholli wa sallim daiman al-abada. Wal ali wal ashabi afdal wal hada. Wal ali wal ashabi afdal wal hada. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah, yang jelas eman banget kalau kita tidak sholat. Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi apabila kita tidak sholat, berarti sama saja kita merobohkan agama. Bahkan kita bisa dimasukkan ke dalam neraka sakor. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-temanku semua yang berbahagia, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalakakum fi sakor. Artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Artinya, mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42 dan ayat 43. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah, untuk itulah mari kita jaga sholat 5 waktu kita dengan istiqomah, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi dan supaya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Ulisi. Manfaat sholat 5 waktu jika dilaksanakan dengan khusyuk. Kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bagaimana hukum melaksanakan sholat 5 waktu. Apa sih kawan-kawan hukumnya? Hukumnya fardu ain. Fardu ain ya artinya kewajiban individu yang dilakukan seorang muslim dan tidak dapat diwakilkan. Kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita masih hidup, kita wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu. Tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam keadaan sakit,
berpergian, atau keadaan apapun, karena salat merupakan ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita menjalankan salat dengan hati khusyuk, sabar, ikhlas dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita menjalankan salat dengan hati khusyuk, maka akan memiliki keutamaan yang banyak sekali. Yang pertama, akan memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Contohnya, saat kita rukuk, saat kita sujud, saat kita bergantian dari gerakan satu ke gerakan yang lain, maka kita harus berhenti sebentar dengan tumakninah. Semoga kita bisa melaksanakan dengan sempurna seperti filosofinya orang Jawa, gah-gahso, yang artinya wogah-wogah dipaksa. Kita paksakan diri kita dengan berlatih tumakninah, seperti lagu Jawa tentang tumakninah. Salat fardu cakae agama, lima waktu kudu tansah dijaga, tapi istiqomah lan sing tumakninah. Kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa melaksanakan khusyuk dan tumakninah, insya Allah kita jamin Allah bahagia dunia dan di akhirat. Apapun keinginan kita, keinginan ingin cukup, keinginan ingin pandai, insya Allah dikabulkan Allah, karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan sholat dengan hati khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Lintang. Zara semangat. Gini nanti, gini Zara. Oke, siap. Nulisin semangat. Ya. Bu, yang bantu Bu.
misalnya pulpen gletak ning meja. Iki padahal wae agung. Kok sak pulpene? Nah, karena iki mati. Hah? Pulpene mati. Nah, terus kuat pulpene. Wah, ini pulpen di mati. Kok cukup? Kok beli ini? Boleh enggak? Tidak boleh. Yang tidak ada itu sholat ba'dal asar dan ba'dal apa? Orang tahu, orang ngerti. Aku ben ngerti bar sholat asar karo bar sholat subuh tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Jadi setelah berdoa, setelah sholat asar dan setelah sholat subuh, kamu boleh langsung keluar dari masjid. Tapi sebelum itu, kalau sholatnya itu zuhur, kemudian maghrib dan isya, itu untuk melaksanakan sholat ba'diyah dulu. Nah, niatnya kalau sebelum itu namanya qobla. Kalau sesudah namanya ba'da. Kalau ini mau sholat zuhur, sebelum sholat zuhur, berarti niatnya apa? Kok ba'da apa sebelum? Sebelum usolli sunnata atau sunnatal qabla zuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sing wis hafal sapa salat qabliyah dulu. Niate. Bunyane mana? Kulo mah apa be? Ya wes kok karo aku sambil belajar. Ya. Usolli sunatan qabla zuhri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jelas? Ya, sekarang semuanya berdiri sholat sunnah dulu qabliyah 2 rakaat sendiri. Pandangan saya ulangi lagi. Udah terlambat. Lihat sini. Pandangan lurus ke depan. Dagu membentuk sudut 90 derajat. Enggak usah lebih didengat nih atau ditimbuk nih, enggak usah. Biasa aja. Dada dibusungkan. Napas biasa. Jangan tahan napas. Pak. Apa? Biar berhalusinasi semakut. Biasa napas. Dada dibusungkan. Ini ya. Turun ke tali tangan. Tergantung lemas. Ibu jari menghadap ke depan. Lurus dengan jahitan nanti khususnya hari Senin pada saat upacara diperagakan. Ya. Tangan lurus. Ya, tergantung lemas. Ibu jari menghadap ke depan. Lurus dengan jahitan celana. Sekarang kaki, ini lihat. Tumit, berarti tumit enggak? Ini sikilmu jadi tumit. Bosok Spanyolnya tungkak. Bosok Spanyolnya tungkak. Membentuk sudut 45 derajat. Ini Mbak Nada ini masih 30 derajat. Iya. Jujur enak mana sekarang? 30 sama 45 enak ini. Sini, semua mata melihat ini Mbak Nada. Mbak Nada suara. Perhatikan ya. Begitu saya bapak siap gerak diam. Ya, nanti saya uraikan sikap-sikapkan dulu. PBB, semua gerakan PBB diawali dari sikap
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Situ aja Pak Eko. Awas, hati-hati ada orang. Aduh. Sebentar Pak Edo. Oh. Alhamdulillah. Bu Lili. Nah. Oke. Begini jam berapa? Datangnya jam berapa? Jam 8. Masa Bakti 2022 sampai dengan 2025. Acara yang ke-6 yaitu pembacaan doa. Dilanjut oleh acara yang terakhir yaitu penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kakak-kakak pengurus gugus depan 02067 02068 yang nanti akan dilantik, yang saya cintai adik-adik pengurus dari SMP Negeri 14 Madiun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya kita semua bisa hadir di sini dalam rangka musyawarah gugus 02067 02068 Pangkalan SMP Negeri 14 Madiun pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati dan juga saya cintai, alhamdulillah pada hari ini sudah terlaksana kegiatan musyawarah gugus SMP Negeri 14 Madiun yang selama ini sudah kita rencanakan, baru kita laksanakan pada hari ini. Alhamdulillah bisa terlaksana. Gerakan Pramuka gugus depan 02067 02068 Pangkalan SMP Negeri 14 Kota Madiun tahun 2022
Yang terhormat Kakak Kamabikus, yang terhormat Kakak Pembina dan Pembantu Pembina, yang terhormat segenap Dewan Pasukan Penggalang, serta adik-adik sekalian yang saya sayangi. Salam Pramuka. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga ridho dan karunia-Nya Gerakan Pramuka gugus depan 02067 02068 Pangkalan SMP Negeri 14 Kota Madiun dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan, walaupun masih ada beberapa program yang belum terlaksana. Tapi hal itu wajar karena ada sesuatu akan berjalan sempurna seandainya program yang terakhir yaitu MUKUS ini terlaksana. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Kakak Kamabikus, Kakak Pembina dan Pembantu Pembina, seluruh adik-adik gugus depan 02067 02068 Pangkalan SMP Negeri 14 Kota Madiun 068 Pangkalan SMP Negeri 14 Kota Madiun masa bakti 2019-2021, di mana kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Namun kami sadar bahwa selama masa bakti kami tentu banyak kesalahan dan kekurangan yang tak lain penyebabnya karena terkendala dengan pandemi COVID-19 yang melanda bangsa ini, sehingga kegiatan kepramukaan tidak dapat dilaksanakan. Jawaban pembina gugus depan selama masa bakti 2019 sampai 2021. Pembahasan dan pengatur Diman 1. Ketiga, juara kedua lomba transfer berita pendek Diman 1. Yang keempat, juara 3 lomba dance semapur Diman 1. Yang kelima, juara umum ketiga Diman 1. Yang keenam, juara penghargaan ketiga Kamabikus Diman 1. Yang ketujuh, juara ke-1 lomba yel-yel dan menyusun pasar B2SA di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berada di Asrama Haji. B. Kegiatan keuangan, keadaan keuangan. Pemimpin gugus depan dan adik-adik yang kami sayangi, demikian tadi laporan yang sudah kami bacakan. Mungkin ada saran dan masukan yang berguna untuk perkembangan pramuka di Gudeg 02067 02068 Pangkalan SMP Negeri 14 Kota Madiun. Kami persilakan. Untuk saran kami, karena ini pergantian kepengurusan, mudah-mudahan kepengurusan ke depan itu lebih jeli. Jadi lebih jeli dalam artian mengingat keadaan siswa kita seperti ini. Jadi mungkin kakak-kakak pembina yang nanti akan dilantik ya, itu lebih fokus dan mungkin lebih sabar untuk menjalankan tugas berikutnya yang tadi sudah dipaparkan bahwa banyak sekali kejuaraan-kejuaraan yang diperoleh. Mudah-mudahan untuk kedepannya kejuaraan itu bisa dipertahankan, minimal ditingkatkan menjadi juara yang lebih baik lagi. Demikian saran dari kami. Intinya lebih sabar, lebih telaten, dan lebih fokus lagi. Terima kasih. Dan itu memang banyak ya. Makanya kami mohon nanti Bapak Ibu atau kakak-kakak pengurus itu membuat program di awal tahun ajaran baru, membuat program kegiatannya apa saja di semester ganjil, kemudian dilanjutkan di semester genap, beserta perkiraan bulan dan minggunya minimal.
Jadi bulan apa, minggu apa, supaya kadang-kadang kegiatan pramuka ini kan juga mendadak-dadak begitu. Nah, supaya dari bendahara juga bisa mempersiapkan, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa menyesuaikan. Karena kegiatan pramuka ini banyak dan itu sudah kepada saya berkaitan dengan kegiatan ekstra pramuka dan juga kegiatan yang di sekolah yang berkaitan dengan kegiatan adiwiyata, maka kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini sangat erat sekali kaitannya dengan adiwiyata. Jadi setiap kali kegiatan pramuka itu ada hubungannya dengan kegiatan pramuka, seperti dalam kegiatan kebersihan lingkungan sekolah, kebersihan di luar lingkungan sekolah, kemudian misalkan penanaman pohon atau berkaitan membuat prakarya dari sisa-sisa sampah atau barang-barang limbah, kemudian barang-barang dari daun-daun itu nanti pada kegiatannya, pelaksanaannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan itu nanti tersusun dengan baik. Misalkan dalam kegiatan itu disusun dalam program yang baik, misalkan ada kegiatan kebersihan dilaksanakan pada bulan apa, tanggal berapa, kemudian nanti pada saat pelaksanaan foto itu terutama harus lengkap. Keputusan Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Gugus Depan Kota Madiun 02-067-02-068 Pangkalan SMP Negeri 14 Madiun nomor 800-101.101.4.14/2022 tentang susunan pengurus Gerakan Pramuka Gugus Depan Kota Madiun 02-067-02-068 Pangkalan SMP Negeri 14 Madiun masa bakti 2022-2025. Untuk Putra Kakak Anito SPDI, Pembina Satuan Putra Kakak Soekarno dan Kakak Rama Editya Putra. Pembantu Pembina Putra Kakak Muhammad Fauzi, Pembina Kuda Putri Kakak Nurdwi Sukaruniawati SPD, Pembina Satuan Putri 1 Kakak Nevi Cynthia Cahaya. Senyum Dek, senyum. Itu diapain? Dek, diapain itu tangannya? Hah? Oh, sip. Oh ya, baik. Dari DPP bisa duduk sini aja. Duduk aja sini. Gerak. Gerak. Prosesi tanya jawab dan pelantikan susunan pengurus Majelis Pembimbing Gugus Depan 02-067-02-068 Pangkalan SMP Negeri 14 Kota Madiun masa bakti 2022 sampai dengan 2025. Tanya jawab pelantikan pengurus Gerakan Pramuka Budek 02-067-02-068 Pangkalan SMP Negeri 14 Madiun masa bakti tahun 2022
2025. Salam Pramuka. Salam. Kakak-kakak sekalian, saya atas nama Gerakan Pramuka Pangkalan SMP Negeri 14 Madiun, sebelum saya melantik kakak-kakak menjadi pengurus Gerakan Pramuka Gudeg 02067 02068 Pangkalan SMP Negeri 14 Madiun, masa bakti tahun 2022-2025, maka saya minta perhatian kakak-kakak semua mengenai keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 203 tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka, bahwa sesuai dengan keputusan Kuartir Nasional tersebut, saya perlu melantik kakak-kakak menjadi pengurus Gerakan Pramuka di Gudeg 02067 02068 Pangkalan SMP Negeri 14 Madiun. Kakak-kakak, sebelum saya melantik, saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan agar dijawab dengan tegas, jelas, dan penuh tanggung jawab. 1. Apakah kakak-kakak mengerti dan paham akan dasar Dharma Pramuka? Siap mengerti. 2. Apakah kakak-kakak bersedia memikul tanggung jawab atas tugas dan fungsinya selaku anggota Gerakan Pramuka? Siap bersedia. 3. Sanggupkah kakak-kakak selaku anggota Gerakan Pramuka di Pangkalan SMP Negeri 14 Madiun menjadikan diri pribadi sebagai contoh dan teladan? Siap sanggup. Sebentar lagi kakak-kakak akan mengucapkan janji sebagai pengurus Gerakan Pramuka. Pramuka adalah seorang patriot, penuh rasa tanggung jawab, dan selalu berdiri di tempat terdepan. Petugas pembawa bendera dipersilahkan mengambil tempat. Selanjutnya, kakak persilahkan kakak-kakak memegang ujung sang merah putih dan diletakkan pada detak jantung kakak-kakak. Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji. Demi kehormatanku, aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh. Akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengamalkan Pancasila. Dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup. Dan ikut serta membangun masyarakat. Dan ikut serta membangun masyarakat. Menepati dasar Dharma. Menepati dasar Dharma. Berdasarkan pengucapan janji Trisatya oleh kakak-kakak, maka saya merestui dan melantik secara resmi sebagai pengurus Gerakan Pramuka Gudeg 02067 02068 Pangkalan SMP Negeri 14 Madiun, masa bakti tahun 2022-2025. Semoga dengan dilantiknya menjadi pengurus Gerakan Pramuka Gudeg 02067 02068 menjadikan kakak-kakak giat bekerja dan terus mencari ilmu guna dijadikan bekal hidup di dunia dan di akhirat, dan senantiasa mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Senyum, senyum Nade, senyum. Itu diapain? Dek, diapain itu tangannya? Hah? Oh, sip. Oh ya, baik. Dari DPP bisa duduk sini aja. Duduk. Setelah dari DPP. Duduk aja sini.
Malah turu iki enek nganu malah. Nah, rumusnya. Siapa yang bisa menjelaskan? Gimana? A B C D. Terus setelah itu B D A C A kali B kali C kali D. oh hasilnya itu ya, berapa itu hasilnya? 8,22 meter. Oh ya, terima kasih, semangat. Berarti rumusnya AB. Makan ya ini. Ini bawa atau beli? Bawa dari rumah ya, masak sendiri ya? Wah. Ini juga sama, bawa dari rumah atau beli? Dari rumah, Kak. Ayo, luar biasa. Telurnya ayu-ayu. Bulu ya ta? Ayu. Nggih Bu Justin. Telurnya ayu-ayu. Tetap semangat ya. Loh. Nah ini kok nggak bawa makan? Oh ya, segera dimakan loh. Jangan lupa diawali dengan doa kalau makan. Oke. Ayo tuku to. Semua kok hampir telur toh semua. Oh ya wajib ya telur. Nggih Bu Yusin, telur wajib ya nggih. Oh ya. Ya betul. Gimana? Sudah kenyang atau belum? Sudah. Masih cinta. Alhamdulillah sudah sampai di Desa Kedondong ya. Desa Kedondong ini materi yang ketiga. Dan mudah-mudahan materi yang ketiga nanti lancar dan tidak ada suatu halangan apapun, karena materi ketiga ini luar biasa tempatnya. Tempatnya adalah di tengah hutan. Materi yang ketiga Kak ya. Siap, tempatnya luar biasa, menantang. Di kali nanti Kak ya? Enggak. Di mana? Merayap tambang. Merayap tambang tempatnya di sana ya? Di tempatnya di sana ini. Tapi istirahat dulu kawan-kawan. Ya, istirahat dulu.
pada waktu mau maju ini digeret set ya, ini kita belakang set ya. 1, 2, 3 set. Nah, set, maju. Ini maju lagi. Ini maju lagi. Ini maju lagi, maju. Set. Nah, set. Nah. Terus. Jangan apa. Luar biasa. Terus. Ayo. Terus. Tangan maju, tangan maju. Ayo terus. Tunjukkan kamu bisa. Luar biasa. Subhanallah. Enggak apa-apa, tetap semangat. Kamu bisa jalan terus, kaki kiri lemas. Nah, untuk keseimbangan. Wah, kaki luar kiri biasa lemas. Ki. Terus Semangat. semangat terus. Set, sip bagus. Pertahankan. Kaki Terus. kiri lemas. Terus. Terus Pertahankan terus. Set. sampai tujuan. Nah, Terus sampai tujuan 3 kali lagi. set, bagus. Kaki kiri lemas. Kaki kiri lemas untuk keseimbangan. Terus, set. Luar biasa, tepuk tangannya. Sip. Pertahankan terus. Pertahankan terus. Terus. Pertahankan terus. Set. Terus. Nah, terus. Jangan bilang nggak kuat kalau belum dicoba. Set. Nah, Terus. bisa kok, kenapa enggak bisa? Ayo. Nah, Stefani ya terus Stefani. Keseimbangan. Kaki kiri lemas, keseimbangan. Kaki kiri lemas, kaki kanan untuk menginjak. Loh, gimana nih? Nah, dah. Polri itu biasanya menggunakan seperti ini untuk menyeberangi bukan laut, air cukup jauh dan sifatnya emergensi. Ya, dalam arti ini memang basic skill seorang tentara, seorang polisi harus bisa. Ya, karena untuk melarikan diri atau apa, untuk merayap di tambang, bagaimana dia bisa harus mahir di sini, ya naik ataupun turun dari ketinggian bisa menggunakan tambang ini. Cuma nanti kita latih untuk merayap tambangnya. Bagaimana kita merayap gimana biar posisi kita enak, nyaman dan sampai di tempat tujuan. Ya. Perhatikan. Contoh ya. Ini nanti perhatikan, ditekan ya. Ya. Posisinya dari sini, ya. Posisi kaki kanan, ya. Seperti ini. Terus posisi langsung jatuh. Kaki kiri untuk keseimbangan, ya. Terus ini agak merapat kaki kanan ke depan. Pada waktu ini ditarik, ya. Tarik, set, tarik ke depan, ini juga ditendang ke belakang. Ditekan, set, ya. Nah, kaki kiri untuk keseimbangan. Ojo kaku, nek ini mesti geblak, ya. Lemes. Nah, ya. Seperti itu. Terus kaki kiri lemas untuk keseimbangan. Terus set. Set. Nah. Set. Nah. Pelan aja santai. Kaki kiri lemas. Ini untuk tumpuan lemas. Well play. Lemas ini lemas. Ini lemas, ini lemas. Nah, lemas. Kaki kiri lemas. Set. Kaki kiri untuk keseimbangan lemas. Set. Set. Lemas kaki kiri. Terus lah bisa toh lah bisa kok. Kaki kiri untuk keseimbangan lemas. Set bagus ayo. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan. Oke. Terus, terus, terus. Untuk keseimbangan. Set. Tunjukkan kamu bisa sampai tujuan. Sampai Kak Gale sana terus. 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 Luar biasa. Terus biasa luar ayo. Terus Gus, terus Gus. Terus. Kamu ditunggu di sana. Ayo ini fotonya dong. Enggak. Enggak. Ya. Bilang 1 2 3 langsung gaya bebas. 1 2 3. Nah, selamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Zainal SAG selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 14 Madiun. Yang saya cintai siswa-siswi SMP Negeri 14 Madiun. Tidak jemu-jemunya kita ucapkan Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya kita semua bisa hadir di sini dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, hari Jumat 14 Oktober 2022 di Musola SMP Negeri 14 Madiun dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tak lupa, semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan segalanya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Pada hari ini anak-anak kita peringati hari Maulid Nabi. Tepatnya jatuh pada tanggal berapa kemarin? 8 Oktober 2022. Iya, betul. Baik. Anak-anak, sebenarnya kita memperingati Maulid Nabi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, menambah kecintaan, kemudian kita ikuti akhlak mulia dari Rasul. Siapa yang tahu Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? Ayo ngacung. Yang keras. Ayo betul kan? Apa tadi? 12 Rabiul Awal, betul. Tahun. Siapa tahu tahunnya? Tahun gajah. Iman kepada Rasul adalah rukun iman yang ke berapa? Ada yang 4, ada yang 5. Coba kita cek. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Kitab apa? Al-Quran. Yang keempat, kita iman kepada Rasul. Yang kelima, iman ini yang sebelah timur belum ada suaranya, belum sarapan, jangan khawatir, sambil menunggu nasi padang datang. Allahumma mari berdoa dulu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah berdoa salam harusnya berhenti berbicara, karena orang suri tauladan yang baik sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Kamu gak sempat menjawab karena kamu ramu sendiri. Kalau mendengarkan ayat diingatkan, berbudi pekertilah yang baik, karena junjungan kita, panutan kita. Laksanakan. Kembali ke tempat. Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya Kuku Dharmaka, Dharma Kuku Baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
kakak-kakak pembina yang saya hormati, dan juga adik-adik yang saya cintai, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di sini dalam acara pembukaan Kemah Besar Gugus Depan 02067 02068 Pangkalan SMP Negeri 14 Madiun pada hari ini, hari Jumat tanggal 30 September 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Kakak-kakak dan adik-adik, pada hari ini kita laksanakan kemah besar. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti kegiatan sampai akhir nanti. Meskipun tadi diawali dengan rintik-rintik hujan, namun tidak mematahkan semangat. Bagaimanapun hujan itu merupakan berkah, maka kita syukuri. Nah, 5 di lingkaran, berarti 3 orang di tengah, 5 di lingkaran. Paham ya? Bentuk lingkaran sampai pegang tangan. Siapa terus? Bisa ya, harus maju ke depan. Ya, perhatikan, nanti bagi yang nggak tepuk, ya saya suruh ke depan. Semua harus tepuk. Paham? Kita coba 1, 2, 1. Ayo dong, makan. Ayo dulu SMP 14 Jaya, yes. Gimana kabarnya? Sehat ya? Walaupun hujan kita semangat. Keinginannya apa di sini? Punya keinginan apa? Mengejar cita-cita yang Ya, semoga dikabulkan. Allahumma amin. Oke. Segera bergerak, jangan lelet ya. Pramuka itu bagaimana? Harus sigap, terapkan dasar dharma. Sudah dibacakan tadi ya. Kami bisa melaksanakan dasar dharma itu suatu hal yang luar biasa. Kemudian pesan dari Bapak Ibu guru kemarin setelah diterapkan. Pelan. Ikuti, ekormu ikuti. Jaraknya diatur terus. Pelan, jangan. Terus. Maju dikit lagi, ayo. Ayo pelan. Jalan. Pelan. Nah, ini. Ya, utama. Tadi, naik. Bagus. Lihat tengah kontrane. Langkah, tegak maju. Pelan. Jalan. Ayo. Tap. Jalan dibuat. Cut. Pelan. Henti. Hah? Dibuat. Hah? Jangan. 2 kali. Belok kanan maju. Jalan. Pelan. Lihat tengah. Kamu akan melihat tengah. Pelan lebar. Tengah. Lihat tengah terus. Pelan lebar. Pelan lebar. Lihat tengah. Ini cepet. Pelan. Diangkat.
baru 3 Banjar. Nek 4 ini gimana? Ayo. Tambah 1 lagi. Ayo kelompok ini. Ayo, lihat kali. Tap. Tap. Pikir pelan. Jangan ngawur, lihat pantone. 2 kali. Pelan lagi. 2 kali. Belok kanan maju. Jalan. Pelan. Ayo, ayo. Ayo. Panji, ayo. Ayo bukan gitu, Ji. Tanganmu lihat. Panji duduk. Panji duduk. Lihat saya. Pelan. Tap. Tap, diangkat kaki. Tap. 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 Tunjukku, Clara. Tarik, Pak. Lihat. Ke sana, Pak. Karena diarahkan. Oke, Pak. Pak, ampun. Yang bersih loh ya. Nanti kalau nggak bersih. Malah siput. Alhamdulillah Zoom Yasin mandiri bisa dilaksanakan dengan lancar. Semoga anak-anak didik kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi penerus agama yang amanah, menjadi ahli surga kelak kemudian di akhirat nanti. Hasbunallah wa ni'mal Kasih tahu enggak Bapak? Tahun 2022 siap makan pagi. Ya. Oke. Yuk. Duduk siap. Gerak. Lapor. Lapor, peserta UTK tahun 2022 siap makan pagi. Sebelum makan pagi, pimpin berdoa. Setelah berdoa, silakan dilanjutkan makan pagi. Jangan, siap, berjalan. Sebelum makan pagi, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat makan pagi. Ya, silakan buka nasinya dimakan. Ya, makan cepat. Makannya. Gak apa-apa, cepat makan. Enggak, waktumu habis nanti. Ya, makan. Perhatikan pada saat makan. Ya. Perhatikan, pada saat makan tangan yang mencari mulut, bukan mulut mencari tangan. Ayo coba gerakan nih, kalian anak LDK, anak OSIS, LDK, kepemimpinan, latihan kepemimpinan dasar. Jalan latihan dasar kepemimpinan LDK. Cepat, nggak boleh gitu, tegak. Tangan yang mencari mulut, bukan mulut
Biar bagus hasilnya. Ayo belajar. Silakan dinikmati makannya. Pelan-pelan dinikmati. Ya. Dinikmati, disyukuri, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kamu sia-siakan apapun bentuk makanannya. Ya, sekali lagi apapun bentuk makanannya, kalian wajib bersyukur. Ya. Hampir lauknya sama. Ya, itu menandakan senasib sepenanggungan. Satu sakit semua, satu senang semua. Ya, silakan makan pagi dinikmati. Tangan yang mencari mulut, bukan mulut mencari tangan. Ayo. Yang tersisa harus habis. Yang ceguken apa sereten bahasa Indonesia ceguken itu apa? Ya minum, ya ada minum. Ayo. Senyum dengan makanan boleh nggih? Ya. Dinikmati. Intinya pagi ini kita bersyukur sudah diberi kenikmatan sehat, kenikmatan bisa makan apapun bentuk makanannya. Ya, kita wajib bersyukur. Ya. Makannya berapa menit? Latihan sama-sama. Latihan RDK. Ya, latihan dasar kepemimpinan. Mindsetnya, pemikirannya mulai hari ini betul-betul sampai 10 karena waktunya mepet. Ya, misalkan sudah selesai ya. Baik, mulai awal. 1, 2. Ya, alhamdulillah sudah selesai semua. 3. Ya, nggak usah ke susu. Ya, nggak usah ke susu, dinikmati. Dinikmati makanannya, disyukuri. Diluruskan lagi botol maupun makanannya, diluruskan termasuk orangnya biar kelihatan rapi. Kita makan komando hari ini senasib penanggungan kebersamaan. Kita dituntut perwatangan untuk Batak nasionalisme. Ya. Kita atur waktu, tuliskan makanan botolnya. Saya masih melihat botolnya nggak lurus. Jangan ego, jangan masa bodoh. Lihat koncone, lihat temennya, botolnya di mana, diluluskan botolnya. Tuliskan botolnya. Ya, biar bagus. Duduk, siap, gerak. Yang tegak duduknya, mau disoting. Serta RDK makan pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Setelah ini dilanjutkan berjalan. Siap, berjalan. Terima kasih telah melaksanakan makan pagi. Marilah kita bersyukur menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bersyukur, mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Ya, teriak terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai. Yuk.
makan belakangnya. Siapa tidak makan? Ayo makan, ayo. Tidak makan tak suruh di lapangan loh. Makan di lapangan. Tangannya yang cari mulut, bukan mulutnya yang cari tangan, ya kan? Tangannya yang cari mulut ya. Udah habis belum? Ini video. Alat apa aja? Jadi misalkan ada orang ini jaga nanti ada satu perjalanan baik itu nanti buka beras sayap dan untuk perdarahan bukan perdarahan ya perdarahan itu darah yang keluar dari kulitmu yang disebabkan oleh luka keluar ya. Bedanya sama pendarahan, nah ini pendarahan itu yang biasanya kayak cewek sama itu jadi pendarahan, luka itu perdarahan. Nah, banyak istilah-istilah yang salah dalam artiannya. Di sini kalian saya kasih tahu biar jika terjadi perdarahan di bagian tangan. Pertama, kita harus membersihkan luka itu dulu menggunakan ini. Ini bukan alkohol tapi sodium chloride. Air atau air bersih. Membersihkannya menggunakan kain kasar. Dibersihkan. Setelah dibersihkan, kita bisa memberikan betadine kepada luka. Setelah itu luka dibalut dengan kasabun.
itu jika sudah diperban, kita kasih plester. Naga. Aja malah kok tendangnya lho kok kan ditarik karo kene tengah apa. Yo. Sebanyak mungkin harus mengingat. Kami kaleng, terus jarwo. Ngosot ngapain ini? Terus cuci tangan dari situ nggak ada waktu tebak. Dia situ ya pena. Henti. Laki cepeng. Tai. Tangga tai ya. Alah nih ya sajune. Ini. Pak, cucinya gimana? Tangan.
Juara lo, juara ngiyup. Garuda. Malu. Ini sih. Sambil membalikkan tongkat.